Kalau kinerja kita 10 juta tapi gaji 5 juta, konon sisanya bakal dikasih dalam bentuk rezeki yang lain. Kesehatan, waktu luang, lingkungan positif. Sementara kalau kinerja kita hanya 5 juta rupiah tapi gaji 10 juta, maka kelebihan 5 jutanya bakal diambil dengan cara tidak terduga. Sakit, kehilangan, ditipu, dan semacamnya. Pernah dengar atau baca kata-kata seperti ini bukan? Apalagi kalimat ini pernah digunakan oleh perusahaan besar untuk memotivasi karyawannya agar selalu bersyukur dan menerima berapapun gaji yang diberikan. Padahal, kalau kita berpikir lebih jernih, kalau kinerja kita senilai 10 juta tapi dibayar 5 juta secara terus-menerus, bukankah itu bentuk eksploitasi? Sebaliknya, kalau ada karyawan dibayar 10 juta tapi kerjanya setara 5 juta, itu adalah kesalahan rekrutmen atau buruknya manajemen perusahaan dalam menilai kemampuan orang. Lalu, kalau ingin dikaitkan dengan nilai agama, apakah perusahaan-perusahaan ini sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip agama dalam memperlakukan pekerja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tidak menzalimi pekerja. Misalnya menzalimi itu seperti gaji telat, lembur gak dibayar, atau aturan berat sebelah yang hanya menyulitkan pekerja. Ini jelas bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam agama. Yang kedua, menghargai pekerja dan menjaga harga diri mereka. Setiap profesi halal itu mulia. Mau dia sopir, OB, kasir, staf magang, manajer, sampai CEO, semua pantas dihormati sebagai manusia, bukan sebagai alat produksi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Selain kewajiban seperti BPJS, kalau perusahaan sedang stabil, kenapa tidak bantu? Makan siang gratis, dana pendidikan anak, atau tambahan cuti ketika karyawan berduka. Hal-hal kecil ini bisa berdampak besar pada loyalitas dan semangat kerja. Yang keempat, tidak memberi tugas di luar kemampuan. Jangan sampai satu orang disuruh pegang 3 kerjaan, jadi admin, jadi marketing, dan sosial media sekaligus, sehingga menimbulkan kelelahan baik secara fisik dan mental karyawan. Yang kelima, memberi upah layak dan adil. Minimal sesuai UMR. Idealnya bahkan lebih dari UMR jika perusahaan mampu. Dan jangan diskriminatif. Pegawai outsourcing ataupun anak magang juga berhak atas perlakuan yang adil sesuai dengan job desk-nya. Dan yang keenam, tidak ada diskriminasi. Mau laki-laki atau perempuan, lulusan ternama atau bukan, suku atau agama apapun, yang seharusnya dilihat adalah kinerja dan integritasnya. Tapi sayangnya, kata-kata manis seperti rezeki nggak selalu soal uang. Sering dipakai buat menutupi ketimpangan. Padahal, marilah kita sama-sama jujur. Rezeki berupa uang itu juga penting. Untuk bayar kontrakan, untuk isi kulkas, untuk hidup layak, dan yang lain. Kalau perusahaan merasa cukup dengan memberi motivasi tanpa memperbaiki sistem, itu bukan keikhlasan. Itu adalah eksploitasi yang dibungkus spiritualitas. Sekarang coba pikirkan, kenapa orang yang kerja 12 jam sehari masih kesulitan beli rumah? Kenapa yang mengeluh dianggap kurang bersyukur, tapi yang mengambil banyak keuntungan diam aja? Kita hidup di sistem yang sering tidak adil dan yang terus disuruh ngertiin sabar dan ikhlas ya pekerjanya. Kalau kamu pemilik usaha, manajer, HRD, atau punya kuasa dalam perusahaan, coba tanya ke diri sendiri, sudahkah aku adil? Bukan cuma adil secara angka, tapi juga adil secara kemanusiaan. Dan buat kamu yang merasa kerjanya berat tapi gajinya kecil, kamu bukan kurang bersyukur, kamu lagi bertahan. Dan mungkin yang perlu berubah itu bukan dirimu, tapi sistemnya.